Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julia pada modul 3.1 aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di SD Negeri 057234 Tepian Merawan. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bunda Fasilitator dan Bapak pengajar praktik yang selalu setia memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan aksi nyata ini. Latar belakang aksi nyata saya, salah satu keberhasilan seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah adalah bagaimana dia mengambil suatu keputusan yang tepat, efektif, dan berpihak pada siswa. Pengambilan keputusan yang tepat seyogyanya seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran menggunakan 4 paradigma, dilema, 3 prinsip, resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus dilema etika di SD Negeri 057234 Tepian Merawan. Dilema etika di kelas 5, Bu Eva bingung mengatasi siswanya yang sudah berusia 14 tahun tetapi belum bisa menulis dan membaca, dan akhirnya ia mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan dewan guru dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah agar guru sebagai pemimpin pembelajaran memahami cara dan langkah dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Kemudian, guru mampu mengambil keputusan yang tepat dan efektif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah ketika menemukan kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Tolak ukur aksi nyata yang saya lakukan adalah ambil keputusan yang tepat dan efektif dari kasus yang muncul. Kemudian, guru mampu mendiskusikan keputusan yang sudah diambil dan mengevaluasinya. Selain itu, guru bisa membedakan yang mana dilema etika ataupun bujukan moral. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini adalah pengawas pembina, kepala sekolah, rekan sejawat, komite, dan wali siswa. Adapun hasil yang diperoleh adalah kepala sekolah dan dewan guru memiliki paradigma yang sama sehingga terjadilah kerjasama dan akhirnya pembelajaran lebih berpihak pada siswa. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat. Dewan guru yang saya hormati, baiklah pada hari ini kita akan melakukan rapat tahunan kenaikan kelas siswa kelas 1 sampai kelas 5. Jadi kemarin saya menerima kendala ya dari kelas 5 itu ada siswa yang umurnya sudah 14 tahun. Jadi gimana itu perkembangannya, apakah dia masih bisa sudah bisa membaca atau menulis, gimana Bu Eva? Perkembangannya selama ini ya seperti belum ada perkembangan sih Bu untuk masalah kegiatan belajar mengajar, cuman yang menjadi suatu pertimbangan lagi anak tersebut itu tergolong rajin Bu untuk sekolah gitu. Jadi dia rajin ya, tiap hari dia datang. Kemudian kelakuannya gimana ya Bu Eva? Kelakuannya tuh anaknya gimana ya, dia sopan, kemudian
apa ya, rajin, kebersihannya gimana? kebersihan dan kerapiannya juga bagus sih Bu, kalau misalnya dilihat dari kesehariannya. Jadi berdasarkan dari hal yang diamati oleh guru kelas 5, jadi saya minta pertimbangan kepada Dewan Guru sekalian, kira-kira gimana ya dengan anak tersebut ya, apakah kita naikkan atau kita tinggalkan, kira-kira. Kalau menurut saya bagus karena kan usia dia pun kan sudah ini ya kan bakal ketinggalan dia Kasihan ya. Jadi dengan teman-temannya gimana itu kira-kira? Apa cemburu, apa gimana? saya rasa Jadi Bu Eva supaya temannya tidak cemburu, Bu Eva harus memberikan kepada teman-temannya pengertian bahwasanya si anak tersebut harus kita naikkan karena dia tidak dinilai semata-mata dari pengetahuan ya, melainkan dari sikap ya. Gimana Bu Yuni, boleh ya, jadi kita sepakat ya. Jadi intinya nanti saya juga berharap ketika dia dinaikkan di kelas 6, guru kelas 6 juga memberikan latihan ya, supaya dia itu tidak sama sekali nggak bisa baca atau nggak bisa menulis dengan lancar ya Bu ya. Jadi ini menurut perkembangan Bu Eva yang Bu Eva amati itu udah ada perubahan sedikit gitu apa nggak? Misalnya biasanya waktu kelas 1 total katanya nggak bisa. Jadi ini kira-kira ada nggak? Oh, kalau perubahan secara signifikannya belum sih Bu, cuman kalau perubahan sedikit ya pasti ada. Kalau dulu di kelas 4 dia belum apa ya istilahnya, menulis juga masih sulit, sekarang walaupun dia belum bisa membaca tapi sudah bisa mengikuti untuk menulis. Oh, berarti sudah ini ya. Itu Bu Eva kasih sejenis apa itu? Latihan apa gimana? Sepertinya latihan ya Bu. Dia harus lebih fokus ke mana duluan dia yang bisa dikejarnya. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini adalah merasa tertantang karena saya harus bisa mengambil keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian saya merasa senang karena bisa mengambil keputusan yang berpihak pada siswa. Selanjutnya findings. Dengan mengenali dilema yang sedang saya hadapi akan lebih percaya diri ketika membuat sebuah keputusan. Kemudian prinsip pengambilan keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam pada pribadi. Selanjutnya keputusan yang diambil hanya berdasarkan intuisi, kemungkinan akan ada rasa penyesalan setelah membuat keputusan. Selanjutnya di masa depan saya akan berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan mengenali apakah itu dilema etika atau rujukan moral, termasuk paradigma apa, apakah individual first community, truth first loyalty, justice first mercy, long term first short term. Prinsip yang diambil apakah end-based thinking, rule-based thinking, care-based thinking, melalui 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.